Om Swastiastu. Saya Ikadek Juli Murtiase dengan NIM 201207108. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT terhadap salah satu destinasi wisata alam yang ada di Desa Alasangkar, yaitu Nature Water Slide. Wisata alam ini sangat diminati oleh wisatawan dikarenakan di objek wisata alam wisatawan dapat menikmati keindahan alam, pemandangan, juga bisa bersantai dan melepaskan diri dari rutinitas kesehariannya. Banyak sekali jenis objek wisata alam yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, seperti gunung, pantai, kemudian danau, agrowisata, dan juga sungai. Kemudian di Desa Alasangkar itu terdapat potensi wisata sungai. Sungai di Desa Alasangkar ini masih sangat asri dan airnya sangat steril. Dikarenakan Desa Alasangkar ini masih tergolong desa yang berada di daerah perbukitan, sehingga belum banyak terdapat permukiman penduduk di sekitaran areal sungainya. Kemudian karena lokasinya yang di perbukitan, suasana alamnya dan juga suasana alamnya itu sangatlah sejuk. Kemudian water slide ini dapat dijangkau oleh wisatawan dari pusat kota Singaraja, memerlukan waktu sekitar 30 menit menuju ke tempat wisata ini, dan dengan jarak kurang lebih 8 km dengan ditempuh menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Dari tempat menaruh kendaraan, wisatawan akan menuruni anak tangga dan juga jalan setapak menuju ke arah water slide ini, memerlukan waktu kurang lebih 5 menit. Kemudian untuk akses internet di Desa Alasangkar sudah lancar. Untuk atraksi wisata yang dapat dilakukan di water slide ini adalah berendam, kemudian melakukan aktivitas water slide. Sebenarnya jika dikembangkan masih bisa dikembangkan atraksi wisata berupa arum jeram. Kemudian untuk akomodasi, di sini belum terdapat akomodasi, namun sudah terdapat kantin di tempat menaruh motor jika wisatawan ingin berbelanja dan bersantai sejenak sebelum pulang ataupun mau menuju ke water slide ini. Kemudian saya lanjutkan ke analisis SWOT-nya. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan dari water slide di Desa Alasangkar, Banjardinas Tenaun ini adalah yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa airnya itu sangat steril. Karena di sini belum banyak terdapat permukiman penduduk dan airnya itu hampir tidak pernah surut setiap harinya. Dan wisatawan sangat senang datang ke sini karena selain air yang bersih juga suasana alam yang sejuk dan juga banyaknya ada pepohonan yang rindang. Kemudian yang kedua adalah dari segi atraksi wisatanya. Di water slide ini wisatawan bisa berendam, mandi, dan juga menikmati water slide natural atau alami dengan jarak kurang lebih 1 meter. Walaupun cukup pendek, tapi wisatawan sangat senang untuk menikmati atraksi wisata ini. Kemudian selain itu, banyak juga wisatawan yang datang itu sambil melakukan aktivitas memanggang ayam dengan memanfaatkan kincir untuk mengguling atau memanggang ayamnya. Jadi dalam satu objek wisata, wisatawan bisa manggang, kemudian mandi, dan juga menikmati aktivitas water slide di bawah pohon yang rindang dan suasana alam yang sangat sejuk. Yang kedua itu adalah kelemahan atau weakness. Kelemahannya adalah yang pertama, di objek wisata ini belum dikelola baik itu oleh Pok Darwis dan juga pemerintah desa setempat. Sehingga potensi wisata yang ada segitu-segitu saja. Water slide ini hanya sebuah water slide tanpa
diimbangi dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti ada ban untuk renang, kemudian pengaman, dan juga guide lokal. Itu tidak ada karena objek wisata ini tidak dikelola oleh pemerintah desa setempat. Kemudian yang kedua yaitu keamanannya. Karena tidak dikelola, maka wisatawan yang berkunjung itu tidak ada yang memperhatikan, sehingga jika terjadi cedera maka wisatawan akan tidak ditangani oleh tenaga medis atau oleh pengelola destinasi wisata tersebut. Kemudian yang ketiga, karena ini merupakan destinasi wisata air, tentu saja jika musim hujan, objek wisata ini tidak dapat dikunjungi karena arus yang deras. Kemudian yang selanjutnya adalah peluang atau opportunities. Peluangnya dengan potensi wisata water slide dan sungai yang sangat bersih dan juga diminati oleh wisatawan, khususnya wisatawan domestik sering datang ke sini. Maka jika dikelola lebih lanjut, tentu akan berpeluang menjadi pesaing di objek wisata dengan objek wisata air lainnya. Karena di sini masih bisa, kalau dilirik oleh pemerintah desa, bisa dikembangkan objek wisata berupa arum jeram. Karena melihat sungainya yang panjang dan aliran air yang cukup stabil dan juga sangat bersih. Kemudian peluang yang selanjutnya, jika sudah dikelola dan dikembangkan fasilitas-fasilitas wisatanya, maka akan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Jadi dengan objek wisata yang sudah dikelola, maka bisa saja terbuka peluang untuk penjaga tiket, kemudian penjaga parkir, UMKM bisa berjualan, kemudian juga memerlukan guide lokal untuk memandu wisatanya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ancaman. Ancamannya karena wisata ini tidak dikelola oleh pemerintah, maka potensi yang ada segitu-segitu saja, lambat laun akan kalah saing dengan objek wisata lain. Karena sekarang ini sudah banyak sekali bermunculan objek-objek wisata, khususnya objek wisata air yang dikembangkan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Sedangkan potensi wisata water slide di Banjardinas Senaun Desa Alasangker ini belum dikelola, sehingga lambat laun wisatawan akan bosan untuk datang ke tempat ini. Demikian penjelasan saya mengenai analisis SWOT terhadap objek wisata nature water slide Desa Alasangker. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.